Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nurfadin Nurdin. Saya semester 5 program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang dimana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Misbah, yang dimana pada mata kuliah kajian tafsir Nusantara, dosen pengampu Ustadz Budi Suhartawan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang profil atau biografi dari penulis tafsir Al-Misbah ini. Jadi nama dari penulis tafsir Al-Misbah ini ialah Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, yang dimana beliau ini lahir di desa atau di kota Sidenren Rapang pada tanggal 16 Februari 1944, yang dimana beliau ini anak dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rishi. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab ini juga merupakan anak keempat dari 12 bersaudara. Selanjutnya, adapun riwayat pendidikan beliau itu, yang pertama beliau menyelesaikan sekolah dasar beliau sampai sekolah menengah pertama di Makassar. Kemudian setelah itu beliau mondok pada tahun 1956 di pesantren Darul Hadith Al-Fiqhiyah. Kemudian setelah 2 tahun mondok di pesantren Darul Hadith Al-Fiqhiyah, ketika bahasa Arab beliau sudah bagus, kemudian beliau pun dikirim ke Mesir. Kemudian ketika di Mesir beliau diterima di Aidadiyah pada tahun 1958. Kemudian setelah itu beliau pun melanjutkan pendidikan jenjang tingginya atau sekolah tinggi S1 sampai S3-nya di Universitas Al-Azhar Mesir. Tetapi ketika beliau menyelesaikan S2-nya, beliau sempat kembali ke Makassar dan menjadi wakil rektor di Universitas Islam Negeri Makassar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dari penulisan tafsir Al-Misbah ini. Jadi latar belakangnya yaitu memang penulisan tafsir Al-Misbah ini muncul keinginan dari penulis itu sendiri, karena pada waktu itu beliau melihat banyak orang-orang yang membaca surah-surah tertentu dengan harapan tertentu pula dari surah yang dibaca, sehingga muncul kesalahpahaman terhadap isi atau kandungan dari apa yang mereka baca, karena mereka mengambil dari rujukan hadis-hadis yang lemah. Makanya pada waktu itu Muhammad Quraish Shihab pun membuat tafsir ini. Adapun tafsir ini dinamakan tafsir Al-Misbah, seperti yang kita ketahui bahwasanya misbah itu artinya lampu. Jadi Muhammad Quraish Shihab berharap semoga dengan adanya tafsirnya ini bisa menjadi penerang umat pada waktu itu dan waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya, metode yang dipakai pada tafsir Al-Misbah ini ialah metode tahlili atau metode analisis. Adapun laun atau corak yang digunakan dalam penulisan tafsir Al-Misbah ini adalah menggunakan corak adabi al-ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Adapun rujukan tafsir yang dipakai Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ini, yang pertama beliau mengambil rujukan dari tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqai, kemudian tafsir Mutawali Asy-Syarawi, kemudian tafsir Fi Zilalil Quran, kemudian tafsir At-Tahwir wa Tanwir, kemudian tafsir Al-Mizan, kemudian tafsir Jawahir fi Tafsir Al-Quranil Karim, kemudian beliau juga mengambil rujukan dari tafsir Al-Kasyf. Adapun contoh penafsiran pada tafsir Al-Misbah ini, Muhammad Quraish Shihab membahas tentang kesetaraan gender. Dia menyatakan bahwasanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu ialah suatu keniscayaan, karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang termaktub di dalam Al-Quran. Beliau juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya perempuan dengan laki-laki. Perbedaannya ada perbedaan, namun memberikan juga anugerah keistimewaan pada keduanya. Al-Quran memberikan isyarat pada surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi,
wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba' lirrijal nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakan dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya. Adapun komentar tokoh mengenai tafsir Al-Misbah ini salah satunya pernah dikritik oleh seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Riau yang bernama Afrizal Nur. Dia mengomentari atau mengkritik bahwasanya tafsir Al-Misbah ini mengambil rujukan dari mufassir Syiah yang dimana dikatakan bahwa kurang kredibel. Kemudian di samping itu tafsir Al-Misbah ini juga mengambil rujukan kontroversial dari perjanjian lama dengan perjanjian baru guna untuk menopang argumentasinya. Padahal kebanyakan dari pembaca tafsir Al-Misbah ini ialah kalangan orang-orang awam. Takutnya ada kesalahpahaman ketika membaca isi dari tafsir Al-Misbah. Itu salah satu komentar atau kritik dari seorang dosen yang bernama Afrizal Nur, dosen dari Universitas Negeri Sultan Syahrir Riau. Adapun kesan mempelajari tafsir Al-Misbah ini ialah yang pertama, tafsir ini sangatlah bagus. Karena kenapa? Karena dalam penulisan tafsir Al-Misbah ini sistematika yang dipakai sangat mudah untuk dipahami oleh pembaca, sehingga tafsir ini bisa dan penting untuk dibaca untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, tafsir Al-Misbah ini pula di samping menafsirkan suatu ayat, penulis juga menghidangkan atau mengaitkan dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa langsung mengetahui contoh yang terjadi di masyarakat dari ayat yang ditafsirkan. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai tafsir Al-Misbah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.